faham awdah minhu, yang mana tidak mungkin lagi bisa dibayangkan adanya penjelasan yang lebih terang dari itu. Wa ma'khadhuhu al-qarib alladhi la yaqa' dhunun ala aqrab minhu, yang mana juga mudah untuk dipahami, tidak berbelit-belit. Ya, sebagaimana kamus orang ahli kalam, falasifah, mereka kan berbelit-belit ya dalam memberikan mukaddimat untuk sampai kepada suatu tujuan. Ini jelas saja. Ma'khadhuhu qarib, maksudnya mudah, gampang dipahami. Ya. Kemudian alladzi la yaqa' dhunun ala aqrab minhu, yang mana menurut anggapan tidak ada lagi segampang dari itu untuk memahami hal seperti ini. Ini gampang saja untuk memahami perkara berbangkit, yang mana kamu pahami saja bagaimana kamu diciptakan pertama kali. Ringkas, jawaban singkat dan padat. Kemudian wakam fil Quran min mithli hadzal ihtijaj. Betapa banyaknya dalam Al-Quran yaitu hujah-hujah seperti ini. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah SWT, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi, wahai manusia, jika kalian masih ragu tentang hari berbangkit, fa inna khalaqnakum min turabin. Apa kata Allah SWT? Kami menciptakan kalian, perhatikanlah bagaimana kami menciptakan kalian dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari menjadi mani. Turab, apa perbedaan antara dalam surat As-Sajdah disebutkan di sana. Ini apakah manusia sekarang diciptakan dari tanah atau dari mani? Manusia sekarang diciptakan dari tanah apa dari mani? Dari mani. Yang dimaksud di sini awal penciptaan manusia unsurnya dari tanah. Tapi berkembang biak berikutnya adalah dari mani. Tetapi kehidupan, kelanjutan kehidupan juga dari tanah. Itu unsur-unsur yang hidup, yang namanya makanannya, ya, seterusnya. Kemudian ini ila anqala, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelanjutan dari firman-Nya tersebut, wa anallahu yab'atsu man fil kubur. Bahwa sungguhnya Allah akan membangkit orang yang ada dalam kubur. Ini Allah sebutkan, wahai manusia, apakah kamu ragu tentang hari kiamat, hari berbangkit? Sungguhnya kami menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari mani. Sungguhnya Allah akan membangkit orang yang ada dalam kubur. Dan juga firman Allah SWT, wa qad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguhnya kami telah menjadikan manusia itu dari sulala min tin. Apa sulala min tin? Apa arti sulala? Tanah liat. Yaitu segumpal dari tanah liat. Ya. Ila anqala summa innakum yaumal qiyamati itu. Allah SWT senantiasa ketika mau menyebutkan perkara hari berbangkit, menyebutkan proses penciptaan manusia. Kenapa? Karena Allah SWT ingin mengatakan, jangan kalian memustahilkan akan adanya hari berbangkit. Sebenarnya tidak mustahilnya kalian diciptakan oleh Allah. Maka selalu diingatkan dengan bagaimana Allah menciptakan manusia ini dari tidak ada, proses penciptaannya begitu. Secara akal manusia adalah sangat sulit, ya. Maka Allah sebutkan, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian nanti pada hari kiamat kalian akan dibangkit. Jangan kalian berhujah bagaimana hari berbangkit itu, karena Allah SWT telah menunjukkan hujahnya itu, di antaranya Dia telah menciptakan kalian dari tanah. Wa dzakara qissata ashabil kahfi. Kemudian juga di antara dalil lain yaitu tentang kisah ashabul kahfi. Wa kaifa abqahum mauta salasumi'a sanatin syamsiyatin. Yang mana Allah SWT membiarkan mereka mati selama berapa? 300 tahun Masehi. Tapi kalau hitungan dan hiya salasumi'a wa tis'u sinin qamariyah. Tapi kalau hitungan qamariyah, syamsiyah dan qamariyah, kalau qamariyahnya adalah 309 tahun. 309 tahun. Kalau kalau dengan hitung syamsiyah atau Masehi adalah berapa? 300 tahun. Nah, mati selama 300 tahun. Mana hujah ibrah di sini? Yang mana mereka tidak berubah? Allah hidupkan mereka. Kemudian waqala fiha. Kemudian selanjutnya Allah sebutkan dalam kisah tersebut, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim. Kemudian demikian kami a'tsarna 'alaihim, kami umpamakan mereka itu, ya, liya'lamu, yakni agar mereka tahu anna wa'dallahi haqqun, agar mereka tahu bahwa semua janjian Allah itu adalah
benar. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Bahwa sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan. Yang mana Allah sebutkan di sini pemahaman yang kisah-kisah hidup orang yang telah mati, seperti pertama kisah siapa? Ashabul Baqarah. Kemudian juga Uzair. Kemudian kisah Ibrahim. Ini kalau Ibrahim bukan manusia, tapi kalau yang manusia itu adalah Ashabul Baqarah, kisah Uzair, kemudian Ashabul Kahfi. Hidupkan Allah yang mereka sudah pernah meninggal. Nah, dalil bahwa Allah SWT mampu menghidupkan makhluk yang telah mati. Kemudian orang-orang mengatakan bahwa tubuh manusia ini adalah tersusun dari jauhar mufradah. Ini adalah jauhar mufradah, ini perkataan orang-orang dari Mu'tazilah. Ya, jauhar mufradah maksudnya apa? Unsur tunggal. Unsur tunggal. Jauhar mufradah kata mereka. Mereka ini lahum fil ma'ani khabtun wa itirabun. Pendapat mereka dalam bicara tentang hari kiamat itu khabtun. Apa khabtun maksudnya? Bingung, wa itirab. Kacau. Ya, saling bertabrakan. Khabtun itu adalah asal ngomong aja. Khabtul aswa'i. Apa khabtul aswa'i ini? Itu coret-moret. Nah, maka di sini mereka pendapat orang mengatakan bahwa unsur tubuh ini tersusun dari unsur yang tunggal, ya. Pendapat mereka dalam perkara hari kiamat itu adalah khabtun wa itirab. Itu pendapat-pendapat yang membingungkan. Wa hum fihi ala qaulain. Dan mereka dalam hal ini pun berbeda pendapat, terdiri dua pendapat dalam pendapat mereka dalam ini. Di antara mereka ada mengatakan tu'dam jawahir. Menurut mereka ada mengatakan semua unsur ini hilang. Ya, summa tu'ad. Kemudian dikembalikan. Wa minhum may yaqul, dan ada di antara mereka yang mengatakan yufarraq ajza' summa tujma'. Ini bagian-bagiannya apa? Bertebaran kemudian kembali kumpulan. Kalau yang pertama pendapatnya hilang sama sekali. Kemudian diadakan kembali. Pendapat kedua kata orang-orang ini adalah bagian-bagian manusia ini hancur menyebar di dalam tanah, kemudian nanti dikumpulkan kembali. Fa'urada alaihim al-insan alladhi ini ya'kulhul hayawan. Pendapat ini bisa dibantah, yaitu kata mereka tadi apa? Ada yang mengatakan unsurnya hilang, kemudian dikembalikan. Ada yang mengatakan unsurnya terpencar-pencar, kemudian dikumpulkan. Nah, fa'urada alaihim, maksudnya fa'urada alaihim maksudnya apa? Yaitu diberikan syubhat kepada mereka, bantahan kepada mereka oleh seseorang, bagaimana kalau orang dimakan binatang? Nah, wazalikal hayawan akalahul insan. Kemudian binatang tadi dimakan oleh manusia. Kemana perginya tuh? Manusia yang dimakan oleh hayawan tadi, yang sudah berproses, kemudian hayawan ini dimakan oleh manusia. Kemana perginya? Maksudnya begini, kan manusia tadi tercampur zatnya kepada manusia lain, ini maksudnya nanti. Nah, bagaimana? Manusia yang mana yang dibangkitkan? Yang memakan ini atau yang dimakan binatang? Bagaimana ketika berbangkit ini? Ini maksudnya subhanya. Unsur yang mana yang dibangkitkan? Ini sebagai bantahan kepada mereka. Kata mereka unsur itu tidak ada. Ada yang mengatakan sudah terpencar-pencar. Ini diberi jawaban akliyah juga, bantahan secara filsafat juga. Diberi perumpamaan oleh dia, yaitu kalau ada manusia dimakan binatang. Lalu binatang itu dimakan manusia. Nah, siklusnya kemana sekarang ini? Manusia yang pertama tadi. Nanti ketika dibangkit, yang mana dibangkit? Manusia yang dimakan binatang atau manusia yang memakan binatang? Nah, ini syubha yang dia. Kemudian, fa'in wa dzalikal hayawan akalul insan. Fa'in u'idat tilkal ajza' min hadza, ini jika dikembalikan bagian-bagian itu dari ini, maksudnya apa? Dari manusia yang memakan kedua, manusia yang memakan binatang, bukan manusia yang memakan binatang. Lam ta'ad min hada, berarti enggak dikembalikan yang dimakan binatang. Paham kira-kira antum? Kalau seandainya yang dibangkit nanti itu, ini menurut filsafat ini, ya, kan manusia dimakan binatang, binatang dimakan manusia. Nah, bagian yang dibangkit bagian mana nanti? Apakah bagian manusia pertama atau manusia kedua? Kalau dari manusia pertama, berarti manusia kedua enggak dibangkit dong. Berarti unsur yang dibangkit adalah manusia kedua. Nah, wa uridu alaihim. Kemudian juga ada bantahan lain kepada mereka, annal insan yatahallalu daiman. Bahwa manusia itu senantiasa apa? Yatahallal, apa makna halal? Tahlil. Yaitu selalu berubah-ubah kan?
Kulit antum sekarang ini sudah berapa kali tukar ini? Ya kan? Ya, rambut antum artinya tahallal, jadi berkembang. Dari kecil sampai dewasa itu kan sudah berapa kali kulit dan berkembang. Unsurnya sudah berubah-ubah. Nah, dibangkit mana unsur yang mana dibangkit nanti? Kalau kamu berpuja bahwa unsur ini hanya satu, unsur yang mana? Waktu dia berumur 40 atau unsur umur 4 tahun? Nah, ini unsur hujahnya. Ketika dibangkit itu mana yang banyak dibangkit? Ketika dia berumur tahun atau sudah berumur 40? Yang jasadnya yang mana yang dibangkit? Unsurnya yang mana yang mau diambil dibangkit? Ini untuk jawaban ketika mereka mengatakan apa? Ini ketika mengatakan unsur manusia ini hanya satu. Unsur satu, ya tunggal. Atau ketika mereka mengatakan bahwa manusia ini telah hilang lalu dikembalikan. Atau manusia ini terpencar-pencar nanti unsur-unsurnya lalu dikumpulkan. Bal yakfi fi khalqihi lima yuridu ay yuqlid mana nih? Kelewatan. Oh, balik lagi. Ahwal ladzi kana waqtal maut, apakah yang dibangkit itu kondisi tubuhnya yang waktu dia mati? Fa in qila bidzalik, jika itu dikatakan demikian, bahwa yang dibangkit itu adalah saat posisinya saat mati, ya kondisi tubuhnya saat mati, unsur yang dimiliki oleh tubuhnya saat dia mati. Nah, lazim an tu'ad ala suratin dhaifah. Berarti nanti pada saat dia dibangkit dalam keadaan tua. Kalau dia mati dalam keadaan muda, ya kecil, ya maka dia akan dibangkit dalam keadaan kecil, bayi. Nah, ini maksudnya ini. Wa huwa khilaf ma ja'a bihi nusus. Ini berbeda dengan apa yang datang dengannya nusus yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa in kana ghaira dzalik, jika ada hal yang demikian, falaisa ba'dul abdan bi aula min ba'd. Maka jika jawabannya yang lain, ya apa bukan dari unsurnya yang ketika dia mati, posisi tubuhnya unsur yang dimiliki oleh tubuh saat dia mati, tapi unsur-unsur lain ini, maka maksudnya tidak ada yang lebih utama untuk dibangkit apakah dia usia 50 atau usia 5 tahun. Ya, enggak ada dalil menunjukkan ini lebih utama untuk dibangkit, ini tidak utama. Pada abadum annal fil insan ajza asliya la tathallal. Lalu mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu mereka katakan ada unsur yang di manusia ini yang tidak sama sekali berubah kondisinya. Nah, wala yakunu fiha syai' min dzalikal hayawan alladhi akalu tsani. Yang mana tidak ada di dalam terdapat sedikit pun yang dimakan oleh manusia, binatang yang dimakan oleh manusia yang kedua tadi. Maksudnya apa? Tetap unsur yang satu yang tadi itu yang tidak pernah berubah tadi, ketika dimakan binatang dia tetap tidak berubah, itu maksudnya. Sampai dimakan oleh manusia kedua pun dia tetap ada unsur itu. Ini yang maksudnya dia. Ada unsur yang sama sekali tidak pernah hilang. Ini jawaban mereka. Kemudian wal uqala ya'lamuna anna badal insan nafsuhu kulluhu yatahallal. Tetapi orang-orang berakal mengetahui tidak ada di bagian manusia kecuali semuanya berubah-ubah kondisi telinganya, semuanya berubah-ubah unsurnya. Ya, laisa fi syai'in baqin, tidak ada yang kekal. Ya. Ini mata saja umpamanya ketika terang kemudian kabur, kemudian pendengaran mungkin enggak. Fasara madzakuruhu fil ma'at mimma qawiya syubhatal mutafalsifa. Sehingga syubhat atau apa yang mereka sebutkan tadi membuat orang-orang filsafat memiliki hujah lebih kuat untuk mengingkari tentang tidak adanya hari berbangkit. Ini akibat karena mereka memakai manhaj al-kalam. Maka apa yang mereka sebutkan itu tentang hari kiamat tadi membuat lebih kuatnya syubhat orang ahli filsafat dalam mengingkari kembalinya Nah, insyaallah itu cukup dulu. Ini wa qaul ladzi alaihi salam, kita lanjutkan insyaallah perjalanan yang berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.